sahabatnya bertanya kepada Siti Aisyah, "Wahai Aisyah, mana nenek-nenek yang biasa duduk bersama kamu?" Kata Siti Aisyah, "Saya juga nggak tahu ya Rasulullah." Akhirnya dicari tahu, ternyata setiap hari dia nangis. Nangis kenapa? Kata Rasulullah, "Engkau mengatakan bahwa dia tidak akan masuk surga." Kata Rasulullah, "Maksud saya tidak ada nenek-nenek di surga. Nanti dia bakalan kembali muda lagi di surga." Tuh lihat Rasulullah SAW ngepasin sama seseorang yang memang terkadang perlu kepada adanya candaan, sehingga Siti Aisyah tertawa ketika mendengar candaan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad bercanda dua hal: Nabi Muhammad tidak berdusta, yang kedua Nabi Muhammad tidak menyakiti hati orang. Ya, jadi orang tersebut ya merasa bahagia. Pernah Jabir bin Abdullah sakit, kemudian memerintahkan istrinya untuk datang kepada Nabi meminta doa. Jadi minta doa sama orang soleh itu sudah ada dari semenjak zaman Nabi Muhammad. Minta doa sama Nabi Muhammad. Akhirnya istrinya datang. "Ya Rasulullah, doakan siapa?" Kata Rasulullah, "Suami saya." "Suami kamu yang matanya ada hitamnya ya?" kata Rasulullah. Bingung ini dia mau jawab. Rasulullah ngomong, "Coba lihat ada nggak hitam di matanya?" Akhirnya dia pulang, sudah dapat doa dari Rasulullah. "Belum wahai suamiku." Terus Rasulullah bertanya, "Di mata kamu ada hitamnya enggak?" "Saya mau lihat di mata kamu ada hitamnya." Kata suaminya, "Semua mata juga ada hitamnya." Rasulullah bercanda, tapi Rasulullah SAW tidak berdusta. Bahkan satu orang mendatangi Nabi dan berkata, "Ya Rasulullah, saya ingin ya Rasulullah naik unta sebagaimana Usamah selalu mendampingimu naik unta." Kata Rasulullah, "Ya, nanti suatu saat kamu akan naik anaknya unta." Anaknya unta. Kata sahabat, "Ya Rasulullah, naik anak unta bagaimana? So, anak unta kan kecil. Ya, kira-kira bisa nggak dia naik? Kata Rasulullah, "Memangnya unta yang besar bukan anaknya unta." Kata Rasulullah, "Memang unta yang besar bukan anaknya unta, anaknya kambing memang. Ya, unta yang besar juga anaknya unta." Jadi Rasulullah SAW tidak berdusta. Tapi candaan Rasulullah SAW membuat bahagia setiap orang. Nah, yang saya mau ceritakan bijaknya Umar bin Abdul Aziz. Beliau faham, beliau tahu. Suatu saat di malam hari beliau menjadi presiden ini, menjadi raja. Setiap hari kerjaannya apa? Matikan lampu di masjid. Jadi dulu pakainya kindil, pakai gas yang kayak lilin, apa namanya? Kindil apa? Stongkeng, ya. Lentera ya. Kalau di sini apa? Stongkeng. Ya itulah pokoknya ya. Matikan. Setelah mematikan semua, ternyata di masjid ada yang tidur. Terinjak oleh Sayyidina Umar Abdul Aziz. Lalu orang ini mengatakan, "Ya himar, kurang ajar kau injak saya, keledai kau." Siapa yang diejek? Amirul Mukminin, pemimpin umat Islam, diejek dengan kata-kata keledai. Keledai ini adalah ya ejekan yang paling parah. Bahkan Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Inna ankaral aswat la sautul hamir." Suara yang paling jelek adalah suara keledai di dalam Al-Quran. Ya, saya ingat dulu ketika saya kuliah di Yaman, ya, di bawah universitas saya itu biasanya ada keledai. Keledai ini kalau dia teriak kayak muntah, suaranya jelek sekali. Nah, dibayangkan Umar bin Abdul Aziz diejek dan dikatakan, "Wahai unta, wahai keledai." Umar Abdul Aziz tidak marah, prajuritnya marah. "Wahai Amirul Mukminin, kenapa kamu tidak marah? Kamu diejek keledai, kamu dikatakan begini." Apa kata Umar Abdul Aziz? Beliau mengatakan, "Memangnya dia memarahi saya?" "Tidak, dia memarahi keledai dan saya bukan keledai. Untuk apa saya marah?" Dia memarahi keledai dan saya bukan keledai. Untuk apa saya marah? Kalau saya marah berarti saya keledai. Tuh lihat, beliau begitu faham. Nah, orang-orang yang nggak mau pusing seperti ini hidupnya nyaman. Kalau kita nggak, semua difikirin, baperan, ya, semua bikin sedih. Semua hidup kita seakan-akan sedih, update status, bikin capek hidup seperti itu. Betul atau tidak?
Udah jangan dianggepin. Orang yang ngomongin jelek atau orang yang ngomongin kita di belakang berarti kita di depan dia. Orang yang ngomongin kita dari belakang berarti posisi kita di depan dia. Betul atau tidak? Jadi kalau ada orang yang iri, orang yang dengki, angkat tangan kepada Allah. Ya Allah, alhamdulillah ada yang iri sama saya, berarti ada nilai jualnya saya. Bayangkan kalau tidak ada yang iri, jelek banget kamu berarti. Kalau tidak ada yang dengki berarti buruk sekali kita ini, ya. Tapi kita beruntung, alhamdulillah Allah berikan banyak kenikmatan kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada kita semua, dan yang terpenting kita doakan sahibul haul, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masukkan di dalam kuburannya cahaya terang benderang pada pagi hari ini atau siang hari ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan kepada mereka berdua, senang melihat anak dan cucunya berjuang untuk beliau, ya, murid-muridnya, dan insyaallah Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk orang-orang yang saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Allahumma adkhil fi qabrihi ar-rah wal raihan wal fusha wal ridwan wal bisyarah wal aman fi rafi'il jinan ma'a sayyid waladi adnan. Mudah-mudahan Allah tidaklah mengeluarkan kita dari tempat ini kecuali dosa kita telah diampuni oleh Allah. Banyak-banyak minta ampun kepada Allah. Usia tidak ada yang tahu. Kadang-kadang kita lagi duduk seperti ini, Allah kirimkan malaikat untuk mencabut nyawa kita. Na'udzubillah min dzalik. Amal ibadah belum ada, kita hanya punya modal cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak-banyak minta ampun, istighfar, dan di dalam hati kita hadirkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan, dan ingat-ingat insyaallah Allah ampuni setiap dosa yang kita ingat, dan kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama kita minta ampun kepada Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Hadirkan setiap maksiat yang pernah kita lakukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Betul-betul ikhlas dari dalam hati minta ampun kepada Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah Astaghfirullah. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, jadikanlah perkumpulan kami perkumpulan yang Engkau cintai, ya Allah. Tidaklah kami keluar dari tempat ini kecuali dosa kami telah Engkau hapus, ya Allah. Derajat kami telah Engkau naikkan, ya Allah. Ya Allah, kami menghadirkan beberapa dosa-dosa yang pernah kami lakukan, ya Allah. Kami berharap di siang hari ini Engkau mengampuni dosa kami, ya Allah. Di saat banyak manusia yang lalai dengan dunianya, ya Allah, dengan kesibukannya, ya Allah, dengan pekerjaannya, ya Allah, hati kami luluh, sanubari kami hadir meminta kepadamu ampunan, ya Allah. Ya Allah, kami tahu kami tidak pantas meminta, ya Allah, tapi kami yakin banyak yang hadir di sekitar kami adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang musafir, orang-orang yang sakit, orang-orang yang doanya tentu Engkau akan dengar, ya Allah. Ya Allah, jangan lihat kami, ya Allah, tapi lihat keberadaan mereka, ya Allah. Ampuni dosa kami, ya Allah. Kami yang merasa cantik, kecantikan kami akan hilang segera cepat, ya Allah. Kami yang merasa diri kami tampan, ya Allah, ketampanan kami dengan mudah bisa Engkau ambil, ya Allah. Kami yang merasa bahwa diri kami memiliki harta, ya Allah, begitu banyak bukti bahwa sungguhnya banyak yang memiliki harta. Secara cepat Engkau ambil harta mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, ampuni dosa kami, ya Allah. Angkat derajat kami, ya Allah. Jadikanlah kami termasuk orang-orang yang soleh, ya Allah. Walaupun kami hamba yang buruk, hamba yang banyak maksiat, di dalam hati kecil kami juga ada keinginan untuk menjadi hamba yang soleh, ingin menjadi hamba yang solehah. Apa yang telah pernah kami buat, ya Allah, ampuni, ya Allah. Dan kami tidak akan mengingat-ingatnya lagi, ya Allah. Kami yakin dosa tersebut telah Engkau ampuni, telah Engkau ampuni, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, ya Rahman, ya Rahim. Kami juga memiliki orang tua, ya Allah. Orang tua kami tidak serajin kami, ya Allah. Mereka tidak sepandai kami, ya Allah. Terkadang mereka jauh dari ajaran-Mu, ya Allah.
tapi kami berharap